Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang perancangan eksperimen analisis produk defek cap E di PT Urobon Indonesia menggunakan metode regresi linier. Saya Vicky Asdik Ramadan. Nah, profil perusahaan produk PT Urobon Indonesia tahun berdirinya 1 Maret 2004. Bidang usahanya yaitu manufaktur komponen plastik untuk kendaraan bermotor elektronik. Luas tanahnya itu sekitar 1000 meter dengan luas bangunan 1500 meter persegi. Jumlah karyawannya sebanyak 65 orang dan standar kualitasnya mengacu pada standar SNI atau ISO 9001. Bahan baku utama itu biji plastik jenis low density polyethylene atau LDP. Nah, produk PT Urobon Indonesia komponen plastik yang berkualitas. Produk yang diproduksi adalah cover LED, container, handle, top cover, fan plug, sama produk cap E yang ingin diteliti. Komitmen perusahaan yaitu menjaga mutu produk dari aspek keamanan dan ketahanan untuk memberikan kenyamanan serta kepercayaan bagi konsumen. Perkenalkan, nama saya Emil Satria. Selanjutnya ada observasi produk KAPE, objek penelitian. KAPE adalah komponen plastik berbentuk bulat yang berfungsi sebagai penutup pada bagian bearing untuk melindungi area tersebut dari debu, kotoran, dan cairan agar tidak masuk ke dalam sistem. Fungsi KAPE: melindungi bearing dari kontaminasi eksternal, menjaga performa bearing tetap optimal, meningkatkan keawetan dan daya tahan bearing, dan memastikan operasional jangka panjang. Selanjutnya ada produk defect. Cacat atau defect adalah masalah yang dapat menurunkan hasil produk dan kepuasan serta kepercayaan pelanggan terhadap hasilnya, serta dapat menambah biaya produksi. Dampak produk defect yaitu menurunkan kualitas hasil produk, mengurangi kepuasan pelanggan, meningkatkan biaya produksi, pemborosan material dan sumber daya, menurunkan daya saing terhadap kompetitor. Perkenalkan, nama saya Dwi Herda Saputra. Saya di sini akan melanjutkan metode regresi linear alat ukur statistik. Yang pertama ada jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen sederhana. Yang kedua ada berfokus untuk menganalisis hubungan antara satu variabel bebas independen dengan satu variabel terikat dependen. Di sini ada tujuan utamanya. Yang pertama itu mengetahui seberapa besar pengaruh pressure injectem selama proses produksi terhadap jumlah produk cacat sort modul pada produk cap E di PT Urobon Indonesia dengan menggunakan metode regresi linear sederhana. Selanjutnya di sini ada metode regresi linear alat ukur statistik. Yang pertama itu ada definisi. Regresi merupakan alat ukur penting dalam statistik untuk mengevaluasi hubungan antar variabel. Regresi linear kemungkinan untuk peneliti untuk memahami bagaimana perubahan pada variabel independen berdampak pada variabel dependen. Yang kedua itu ada regresi linear sederhana untuk melibatkan suatu variabel independen dan suatu variabel dependen. Di sini ada kegunaan dalam berbagai bidang. Yang pertama itu ada penelitian ilmiah, kedua analisis bisnis, ketiga studi ekonomi, dan yang terakhir itu pengendalian kualitas industri. Regresi linear sederhana model matematika. Simbol Y, keterangan nilai yang diukur atau dihitung pada variabel tidak bebas dependen. Simbol X, nilai tertentu dari variabel bebas independen. Simbol A, intercept atau perpotongan garis regresis dengan sumbu Y. Simbol B, keterangan koefisien regresi atau kemiringan garis atau perubahan Y untuk setiap kenaikan satu satuan X. Kenalkan, nama saya Yudha Rizky Anala. Selanjutnya yaitu objek dan variabel penelitian. Produk cap E yang dihasilkan pada proses injection molding, yaitu variabel bebas X. Pressure, injection time, tekanan atau waktu injeksi yang digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya yaitu variabel terikat Y.
persentase produk defect, shortfall, cap E, jumlah produk cacat yang dihasilkan selama proses produksi. Lalu selanjutnya fokus penelitian. Melihat pengaruh pressure injection time terhadap tingkat defect mol yang terjadi pada produk cap E. Lalu selanjutnya metode pengumpulan data. Yang pertama yaitu observasi langsung dilakukan daerah produksi untuk mencatat. Yang pertama itu kondisi mesin injection molding produksi. Yang kedua itu pressure injection time proses injection molding. Yang ketiga itu jumlah produk cacat produk cap E selama periode Januari sampai dengan Agustus 2025. Yang kedua itu dokumentasi. Pengumpulan data sekunder dari pressure injection time proses injection molding. Yang kedua itu jumlah produk cacat produk cap E selama periode Januari sampai dengan Agustus 2025. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Raski, ingin melanjutkan presentasi. Selanjutnya ada langkah-langkah analisis data. Yang pertama, menentukan nilai rata-rata variabel X dan Y. Yang kedua, menghitung nilai koefisien regresi B dan konstanta A dengan rumus statistik. Yang ketiga, menyusun persamaan garis regresi Y sama dengan A plus BX. Yang keempat, menghitung koefisien determinasi R⁻² untuk mengetahui beberapa besar pengaruh variabel X terhadap Y. Yang kelima, melakukan uji signifikansi uji T untuk memastikan hubungan antar variabel bersifat signifikan atau tidak. Tools analisis ini menggunakan Microsoft Excel dan SPSS. Selanjutnya ada rumus perhitungan koefisien regresi dan konstanta. Koefisien regresi B sama dengan N sigma XY dikurang sigma X, sigma Y dibagi N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Untuk konstanta A sama dengan Y min BX, di mana X rata-rata X dan Y sama dengan rata-rata Y. Koefisien determinasi R⁻² digunakan untuk mengukur beberapa besar variasi pada variabel Y. Dapat dijelaskan variabel X nilai R² berkisar antara 0 hingga 1, di mana semakin mendekati 1 menunjukkan hubungan yang semakin kuat. Validasi dan interpretasi hasil. Proses validasi hasil analisis regresi divalidasi dengan membandingkan antara hasil prediksi dan hasil aktual di lapangan. Kriteria keberhasilan model. Nilai R² tinggi menunjukkan variabel X dapat menjelaskan variasi X dengan baik. Uji T signifikan membuktikan hubungan antara variabel bersifat nyata secara statistik. Rekomendasi jika model menunjukkan hasil yang valid, kesimpulan tersebut dapat digunakan sebagai dalam memberikan rekomendasi perbaikan parameter proses produksi agar dapat menekan angka produk cacat. Mungkin sekian dari presentasi kami kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.